Insya Allah kalau yang sepuh-sepuh barangkali ada yang kenal. Ada Petro. Siapa lagi Pak? Gareng. Siapa lagi Bu? Semar. Siapa lagi Pak? Bagong. Siapa lagi Pak? Nah, Petro, Bagong, Semar, Gareng. Dari bahasa Arab itu Pak. Petro, Fatruk. Bagong, Bughyan. Bughyan jadi Bagong. Semar, Syamir. Gareng, Khairon. Khairon jadi Gareng. Ya kan kalau belum fasih begitu Pak. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Insya Allah kalau santri Genggung sudah fasih semuanya. Petro, Bagong, Semar, Gareng, Fatruk, Bughyan, Wasyamir, Khairon. Tinggalkanlah kejahatan, lanjutkanlah dengan kebaikan. Arjunu, arju jannah, ngarap-ngarap surga. Sak lapangan Islam semua Pak, gak pakai bom. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo ikut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, gak ikut Imam Samudra. Dengan santun menyejukkan, persis TV 9 Pak. Dan secara empirik terbukti dengan dakwahnya Wali Songo yang dahulunya ateis, yang dahulunya animisme, berubah 99% beragama Islam. Setetes darah pun tidak ada yang mengalir. Nggak ada bunyi dentuman bom, tapi dengan akulturasi budaya. Merangkul bukan memukul, mencerahkan bukan mencelakakan. Itulah dakwah Wali Songo, termasuk melalui acara halal bihalal ini. Dengan demikian halal bihalal, walaupun nahwunya tidak benar, susunan bahasanya tidak dipakai oleh orang Arab, tapi esensinya sesuai dengan hadis Nabi dan tujuannya sangat baik dalam rangka untuk saling menghalalkan dosa-dosa, silaturahim, dan saling bersalaman satu dengan yang lain. Dan ini semua termasuk perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya untuk kita hubungan dengan sesama manusia. Para bapak, para yang saya hormati, itulah halal bihalal. Selanjutnya, karena ini diadakan oleh alumni pondok pesantren, saya ingin sedikit menjelaskan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr tentang visi misi pondok pesantren dan tanggung jawab alumni terhadap pesantrennya. Istilah pondok pesantren ini pun menjadi sebuah lembaga pendidikan, nggak pernah ada di zaman Nabi Pak, nggak dipakai di Arab. Coba sampean cari di Mekah, di Madinah ada pesantren, nggak ada. Yang ada ma'had, jami'ah, madrasah. Istilah ini mengambil dari bahasa yang dipakai oleh orang Hindu waktu itu yang belajar kitab suci. Tempat belajar itu adalah pesantren, yang belajar itu santri atau sastri. Dr. Jamah Sari Dhofir menulis tentang hal ini. Mereka kalau orang Hindu padepokan, oleh Sunan Ampel diganti dengan pondok, funduk, tempat menginap. Jadilah pondok pesantren. Walaupun ini bahasanya itu bahasa bukan bahasa Arab yang asli, tapi visi misinya sesuai dengan firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para bapak, para ibu, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berperang, mempertahankan agama Islam. Maka terjadilah perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Juga Nabi Muhammad memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat muda untuk mempersiapkan diri berperang. Beliau bersabda, saya senang kalau saya hidup berperang, mati syahid, hidup lagi, berperang lagi, mati syahid lagi, hidup lagi, berperang lagi, mati syahid lagi. Kenapa?
pahalanya surga. Akhirnya anak-anak muda Pak senengnya tuh perang, gak ono sing ngaji. Sampai ada kisah yang dikenal dengan ghasilul malaikah, dimandikan malaikat. Gimana ceritanya? Ada anak muda yang senang perang, ya kayak Banser lah mungkin ya, pelatihan terus, perang ikut terus. Tapi yang namanya sudah usia cukup, dia tentu secara biologis ingin menikahlah di pagi hari. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Malam hari tamu sudah pulang, masuk kamar, dikunci pintunya, dipadamkan lampunya. Apa Bu? Berdua dengan istrinya malam pertama. Sedang dengan istrinya malam pertama, ternyata di luar mendengar teman-temannya sedang berbaris menuju ke medan perang. Prak prok Allahu Akbar, prak prok Allahu Akbar. Si anak muda ini terbangkit. Teman saya menuju medan perang, saya dalam ini berperang dengan istri. Saya harus tinggalkan ini, ikut dengan teman saya. Ini kalak senjatanya, bergabung dengan tentara perang. Setelah singkat berperang, banyak membunuh musuh. Akhirnya juga si Syab anak muda ini mati syahid. Selesai perang, Rasulullah menganjurkan, para sahabat, ini para syuhada ini dijajar semuanya, karena ini mati syahid, cukup dikafani dan langsung dikuburkan, gak usah dimandikan dan gak usah disolati, karena ini mati syahid. Illa hadza huwa ghasilul malaikah, kecuali yang ini nih nanti dimandikan malaikat. Sahabat tanya, kenapa Rasul kok dimandikan malaikat yang satu ini? Iya, gelek berangkat perang junub kilo mandi. Walaupun masih jinabat kilo mandi, nanti dimandikan malaikat, gak usah dimandikan. Itulah saking senangnya perang. Akhirnya oleh Allah ditegur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Hai Muhammad, tidak pantas kalau semua orang yang beriman kamu kirim ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Seharusnya ada sekelompok dari mereka yang kamu gembleng untuk mutafaqih fiddin, memperdalam ilmu agama. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya memberikan peringatan nanti kepada kaumnya kalau sudah pulang. La'allahum yahdharun, agar mereka takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dapat ayat ini, Rasulullah mengumpulkan sahabat. Sahabat-sahabat, yang perang-peranglah. Yang memang punya jiwa perang silahkan perang. Tapi yang mau ngaji dengan saya nggak berperang, sama pahala dengan yang berperang. Siapa yang mau nyantri dengan saya, ngaji kepada saya? Banyak yang daftar Pak. Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi, yang dikenal dengan Abu Hurairah, bapak kucing cilik. Ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Mu'adz bin Jabal. Ada sekitar 70 sahabat yang jadi santri Rasulullah, yang ngaji 24 jam. Mereka dikenal dengan Ahlus Suffah di Madinah itu Pak. Itulah sebenarnya visi misi pondok pesantren. Dicontohkan Nabi di Madinah dengan Ahlus Suffah, di Mekah dengan Darul Arqamnya, dan misinya itu liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihi.